Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dalam kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan materi aritmatika sosial. Masih ingat kemarin materi aritmatika sosial kita bahas apa aja, ayo? Apa aja? Lupa, Bu. Hah? Kenapa, Oke? Lupa. Nah. Ini Sam baru hadir. Ya, kemarin materi aritmatika sosial kita kan belajar harga jual, harga beli, kemudian apa lagi? Untung, rugi, kemudian ya, apa? Diskon, rabat, terus apa? Bruto, neto, dan tara, ya kan? Yang kita bahas pada aritmatika sosial kemarin hal-hal tersebut ya. Nah, hari ini ada satu bagian yang belum kita bahas, yaitu tentang bunga bank. Ya, bunga bank. Nah, sebenarnya ini bunga bank ini mungkin kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, bunga bank ini kan jatuhnya haram gitu ya. Cuma karena di materi matematika ini ada materinya ya. Jadi mau nggak mau kita pelajari juga gitu, sekedar sebagai pengetahuan gitu ya, agar kita nanti bisa kalau misalnya kita berinteraksi dengan bank, kita tahu gitu ya mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Kalau bank kan kalau misalnya itu istilahnya bunga gitu ya, bunga itu jatuhnya haram, riba. Sementara kalau misalnya di lembaga keuangan syariah seperti di bank syariah atau koperasi syariah itu biasanya bagi hasil atau dengan akadnya jual beli ya, mudharabah atau murabahah gitu ya. Nah, kita pelajari aja ya, ini hanya sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan, tidak untuk dipraktekkan atau tidak untuk dilakukan gitu ya. Misalnya kita meminjam di bank yang ada bunganya gitu ya, atau meminjam di leasing yang ada bunganya gitu. Nah, itu sebaiknya kita hindari. Oke, baik, kita akan bahas apa sih maksudnya bunga bank itu gitu. Kalian paham nggak bunga bank itu seperti apa sih maksudnya gitu? Misalnya kita pinjam gitu, kita menabung. Kita menabung di bank. Kalau kita menabung di bank, kemudian bank memberikan bunga, artinya uang kita bertambah atau berkurang? Halo? Kalau kita menabung di bank, kemudian bank ini memberikan bunga, berarti uang kita bertambah banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Semakin sedikit. Coba difahami. Ini siapa tadi? Razan ya? Razan atau Oke? Alif. Oh, Alif. Alif, coba ya kalimatnya dipahami. Misalnya, Alif menabung di bank sebesar 10 juta. Kemudian bank memberikan bunga kepada nasabahnya itu 10% per tahun. Nah, tabungan Alif bertambah atau berkurang? Bertambah. Berkurang. Ayo, yang lain, coba yang lain. Menurut Alif, Aku berkurang. Bertambah, aku bilang. Oh, bertambah. Ya, pinter Alif. Ya, kalau bank memberikan bunga, berarti tabungan kita bertambah. Gitu ya. Bertambah sesuai dengan suku bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Kalau misalnya kita meminjam ke bank, misalnya Buriana deh, Buriana pinjam ke bank 10 juta, ya. Buriana minjam ke bank 10 juta, kemudian bank mengenakan bunga kepada nasabahnya yang meminjam sebesar 10% ya. Bank mengenakan bunga kepada nasabahnya sebesar 10%. Nah, artinya pinjaman Buriana bertambah besar atau berkurang kalau banknya ini mengenakan bunga? Hah?
Tambah besar. Bertambah besar ya, bertambah besar. Jadi kalau bank memberikan bunga kepada nasabahnya yang meminjam, maka pinjamannya bertambah besar. Oke, kita akan pelajari apa sih faktor-faktornya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bunga bank gitu ya. Nah, kita belajar tentang bunga bank ya. Ya. Bunga bank. Bunga bank. Nah, ini faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bunga bank ya, mempengaruhi besar kecilnya bunga bank ya. Apa saja nih? Apa saja? Ini Pak. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bunga bank. Yang pertama adalah tabungan awalnya atau tabungan mula-mula ya. Tabungan awal atau tabungan mula-mula. Atau ini Briana tulis tabungan mula-mula aja ya. Semakin besar kita menabung ke bank, maka bunga yang kita peroleh juga semakin besar ya. Tabungan mula-mula atau tabungan awal dilambangkan dengan M ya. Tabungan mula-mula atau tabungan awal dilambangkan dengan M. Semakin besar kita menabung ke bank, maka bunga yang kita peroleh juga semakin besar. Semakin kecil yang kita tabung ke bank, maka bunga yang kita dapatkan juga semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah lama menabungnya, ya. Lama menabung. Semakin kita lama menabung, maka semakin besar juga bunga yang akan kita peroleh. Kalau misalnya gini, baru sebulan nabung terus diambil, dibandingkan dengan misalnya Jati udah nabung selama 1 tahun. Nah, besaran mana? Misalnya Atar nabungnya baru sebulan, kemudian Jati nabungnya setahun. Besar yang ditabung sama, misalnya sama-sama nabung 10 juta. Nah, bunga yang didapat besaran yang Atar apa Jati? Hah? Halo, besaran Atar apa Jati? Besaran Jati ya. Karena semakin lama menabung, maka bunga yang didapatkan juga semakin besar. Nah, lambang lama menabung ya kita lambangkan dengan N. Lama menabung dilambangkan dengan N besar. N besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah apa? Suku bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Ya, suku bunga per tahun, bisa nanti per tahun atau per bulan ya, yang diberikan oleh bank ya. Suku bunga bank ya. Suku bunga yang diberikan oleh bank. Suku bunga bank per tahun ya. Suku bunga bank per tahun. Nah, ini lambangnya adalah P% gitu ya. Semakin besar suku bunganya, maka semakin besar pula bunga yang didapat. Misalnya di BCA suku bunganya misalnya berapa? 7% per tahun. Kemudian di Bank Mandiri, suku bunganya misalnya 9% per tahun. Nah, semakin besar suku bunganya, maka bunga yang didapat juga semakin besar, gitu ya. Misalnya berarti di BCA sama di Mandiri besaran mana? Di BCA tadi misalnya 6%, 7%, di Mandiri 8%. Berarti suku bunganya lebih besar di Mandiri gitu ya. Berarti nanti dengan jumlah tabungan yang sama, kemudian lama menabung yang sama, maka di Bank Mandiri bunganya lebih besar. Nah, ini Hoiru baru datang. Oke, nah sekarang kita coba bahas beberapa rumus untuk mencari suku bunga. Ya. Bagaimana mencari suku bunga?
kita mencari bunga per tahunnya. Gimana? Bunga tabungan per tahun. Bunga tabungan per tahun. Bunga tabungan per tahun itu caranya itu adalah tabungan awal dikalikan dengan persentase bunganya ya. Tabungan awal dikalikan dengan persentase bunga. Misalnya tabungannya 10 juta, persentase bunganya misalnya 8%, berarti tinggal 10 juta kali 8%. Nah, itulah bunga per tahunnya. Gitu ya. Nanti kita bahas contoh-contoh soalnya. Oke. Kalau misalnya ini kalau yang dicari adalah bunga tabungan per tahun. Bagaimana kalau yang dicari itu bunga tabungan per bulan? Tinggal dikalikan banyaknya bulannya ya, per 12 bulan gitu. Bunga tabungan per bulan. Kalau ini per tahun tinggal tabungan awal dikalikan persentase bunga per tahun ya. Nah, kalau per bulan ya berarti tabungan awal biasanya kan yang diketahui misalnya bunga per tahunnya ya P persennya, tabungan awal dikalikan bunga per tahun ya dikalikan selama n bulan ya, ini bukan per bulan ya, maksudnya kalau misalnya ditanyakan bunga tabungan selama n bulan itu ya kita nggak tahu, misalnya N-nya misalnya 8 atau 7, gitu, tergantung diketahui di soalnya apa. Jadi, tabungan mula-mula dikalikan bunga per tahun, ya persentase bunga per tahun, dikalikan dengan N-nya, ya N-nya itu adalah bulannya ya, N per, karena yang diketahui per tahun, berarti di sini pernya per 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan ya, seperti itu. Nah, yang terakhir terus kalau kita sudah bisa mencari bunga tabungan, bagaimana cara menghitung tabungan keseluruhannya setelah ditambah bunga gitu ya. Jumlah tabungan keseluruhan ya tinggal dijumlahkan aja. Nanti kalau kita sudah ketemu misalnya bunga selama N bulannya gitu ya, misalnya tabungnya 8 bulan, kemudian persentase bunga setahun sekian, terus kita sudah menghitung bunga selama N bulan tersebut, maka kalau kita mencari jumlah tabungan keseluruhan itu artinya tabungan awal ditambah dengan bunga tabungannya gitu ya. Nanti kita cari dulu ya, tabungan awal ditambah bunga tabungan yang didapatkan. Ya. Oke. Jadi ini konsep-konsepnya. Silahkan di screenshot dulu. Untuk konsep-konsepnya ini kita tinggal nanti bahas contoh-contoh soalnya. Bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus ini pada soal-soalnya ya. Silahkan di SS dulu. Oke, selamat datang Langit. Langit baru datang dari mana aja? Oke, sambil menunggu screenshot. Tadi Hairu baru datang. Dari mana Hairu? Sama Langit. Langit coba Langit. Dengerin Briana Langit. Saya tadi ke kamar mandi, Bu. Iya. Hairu kamu ngerjain PTS-nya dibantu siapa Hairu? PTS. Dibantu siapa? Enggak dibantu, Bu. Saya emang itu aja. Bisa kayak, semua. Gimana sih cara hitungnya? Saya itu belajar beberapa hari sebelumnya. Saya langsung belajar terus. Keren ya. Nanti Hairu nilainya paling bagus sekelas 100. Iya. Dan ntar Briana suruh ngerjain ya. Setelah ini Hairu yang ngerjain soal-soalnya. Enggak, Bu. Iya kan Hairu dapat 100. Berarti Briana harus males saya. Ya makanya jujur kata-kata Hairu bisa ngerjain sendiri kan. Kan Briana nanya nih, Hairu ngerjain sendiri atau ada yang dibantu? Kata Hairu ngerjain saya sendiri. Belajarnya itu biasanya cuma kalau lagi ulangan. Pada mau ulangan baru saya ngerjainnya. Iya, ngerjainnya. Ya makanya ulangan itu kamu ngerjain
ngerjain sendiri atau dibantu? Nggak apa-apa, kamu terus terang kalau memang dibantu siapa gitu. Terus terang aja. Hah? Ya kalau misalnya kamu mengerjakan sendiri, berarti nanti Bu Riana cek nih, kamu pemahamannya seperti apa gitu. Kemudian Udah males Bu, saya udah males ya, harus ini. Langit tugas 3 udah belum berapa ya hari? Langit ya. Halo Langit. Dengar Bu Riana. Iya, Bu. Langit, Bu Riana tunggu tugas ketiga. Ini kalau kamu belum mengumpulkan, Bu Riana, hari Sabtu bagi rapat PTS, berarti nanti nilainya kosong. Bu Riana orang tua kalian, ke orang tua kamu, nilainya kosong. Ya Bu Riana udah japri, udah ya. Oke, baik. Sudah ya, sudah di SS nih. Oke, sekarang kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Bagaimana aplikasi rumus-rumus tadi ya, rumus-rumus tentang bunga tabungan. Nah, ini adalah aritmatika sosial, ini kita banyak menggunakan logika ya. Kalian tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi pakai logika. Jadi gimana kalau misalnya sebulan berapa, kalau misalnya diketahui setahun, kalau ditanyakan 8 bulan gimana gitu ya. Jadi akan banyak menggunakan logika kalian. Oke, coba sekarang Khairu baca nomor 18, Khairu halaman 132. Kita akan bahas soalnya. Nanti Khairu yang hitung ya. Khairu. Nomor berapa, Bu? Halaman 132 nomor 18. Coba baca. Khairu. Halo Khairu. Khairu jangan menghilang deh. Khairu. Khairu open mic. Ayo, tadi Khairu kedengaran, nanti alasannya mic saya rusak lah apalah. Ini udah Panik Bu dia, Bu. panik. Dan habis ini nggak ada yang mau dapat 100 lagi. Khairu cuma disuruh baca soal doang juga. Bu, itu kayaknya dia ngerjain langsung tapi pakai kabur. aplikasi. Kok saya curiga ya, Bu? Iya. Iya Bu, saya juga curiga. Sama Ya Bu, biarin saya aja. juga Dia Ya, Bu, harus bisa curiga mempertanggungjawabkan semua. nilainya. Ya, Bu, satu grup curiga. Tolong jangan iri. ada curiga Bu. Curiga apa iri? Enggak ya. Saya juga curiga, Bu. Kok bisa dapat 100 Ya udah gitu biarkan. Padahal kan Iya, ya, dia pernah saya iri dia, Bu. ketodok nonton YouTube waktu Zoom. Pernah kan? Iya. Oke, itu kan Khairu langsung. Khairu, Bu Riana nggak nyuruh, kamu juga nggak bisa nulis dari situ kan. Nulis, Bu Riana suruh baca doang udah. Khairu nggak usah takut, ayo cepetan. Mana nih Khairu? Bu, saya bukunya nggak ketemu. Ya udah baca aja, baca nomor 18. Yuk. Bukunya Bukunya nggak punya. Lah Iya, kamu bukan nggak punya buku ada. aja bisa dapat Cuma saya 100. nggak tahu kemana Terus bukunya. Belajarnya gimana? Iya, makanya belajarnya gimana tuh, kata temennya nggak punya buku bisa dapat 100. Ibu belajar. saya beliin Ayo. buku materi, Bu, kayak buku materi kelas Kenapa? 7. Kayak ibu saya beliin kayak buku Tuh, kata Bu materi. Ena, bukunya jangan-jangan dibakar terus diminum lagi. Jadi ilmunya ada di ini semua. Bakar buku terus materi, di Bu. ini ya, digerus, kasih air putih, diminum. Aduh. Ya. Tidak, Khairu baca. Nggak bisa. Khairu nggak ada buku, nggak bisa baca. Ya udah. Kayak Malik deh, Malik baca dulu Malik ya. Ya. Halaman Baru ambil buku, 132 nomor 18. Kamu nggak punya buku juga. Terus yang punya buku siapa sih ya? Belum saya buka. Aku juga punya. Punya. Ya udah yang punya buku deh baca. Nomor berapa, Bu? 18. Ini udah ditulis halaman 132 nomor 18. Jika T merupakan tabungan awal dan P merupakan persentase bunga tunggal per tahun, besar bunga tabungan selama 3 bulan adalah. Ya, sebentar ya, ini agak longgar ininya.
Oke. Baik, nomor 18 TA. TA itu adalah jika TA merupakan tabungan awal dan P merupakan persentase bunga tunggal per tahun, besar bunga tabungan selama 3 bulan adalah, jadi tadi kan rumusnya, coba lihat rumus yang tadi ya, kita balik lagi ke yang rumus tadi. Nih. Kali N per 12, Bu. Ya, tadi TA itu tabungan awal, ya TA tabungan awal, kemudian sebentar ya. Ya, yang di sini yang ditanyakan adalah maka besar bunga tabungan selama 3 bulan adalah, nah ini pakai rumus yang mana nih? Kalau yang ditanyakan besar bunga tabungan selama 3 bulan, rumus yang A, B, atau C? Kalau N bulan, yang B kan? Nah rumusnya coba kita tulis dulu. Jadi bunga selama N bulan, bunga N bulan gitu, itu kan sama dengan tabungan mula-mula dikalikan persentase bunga setahun dikalikan N dibagi 12. Nah, karena yang ditanyakan adalah bunga selama 3 bulan, ya, berarti N-nya tinggal diganti dengan 3, gitu kan? Berarti M kali persentase bunga setahun dikalikan N per 12. N-nya diganti dengan 3. Berarti 3 per 12. Mana yang bisa disederhanakan? 3 sama 12 bisa sederhanakan ya. Ini 1, di sini 4, gitu kan? Nah, tinggal dikalikan. Yang pembilang-pembilang dikalikan. M kali P persen kali 1 ya. M kali P kan? P persen. Nah, yang di bawah kan 1, 1, 1 ya. 1 kali 1 kali 4. Berarti per 4. Jadi, bunga selama 3 bulan itu adalah M dikalikan P persen per 4. Ada nggak jawabannya itu? Oh, M itu di situ disebutnya TA ya. M-nya diganti TA, tabungan awal. Ya, kita ganti TA M-nya. Karena di soal diketahui tabungan awal disebutnya dengan TA. TA, TA, TA. Ada nggak yang kayak gini? TA kali 4, TA kali P persen per 4. Yang mana? B, Bu. Yang B. Oke. Ya, jawabannya yang B. Ini ada 27 siswa, yang nggak ada 2 orang. Berarti tolong dicek Dharma. Yang nggak ada siapa Dharma itu? Tadi yang izin, ini ya, yang izin itu Rafif. 2 orang doang yang mau masuk. Rafif, satu lagi siapa? Kafka udah hadir belum? Kafka dari pagi tadi nggak hadir. Kafka ada nggak? Gak Ada, Bu. Ada, tadi udah Buriana Jafri. Kafka tadi pelajaran Indonesia nggak ada. Jadi pelajaran Buriana harus hadir. Ada? Kafka ada? Oh, ada. Pertama nggak ada. Rafif nggak ada, Rafif nggak ada. Ya, Rafif izin. Lagi di luar kota. Oh, pantesan nggak ada. Coba siapa cari sambil nyari. Satu soal lagi ya sebelum kita jeda. Lanjut nomor 19. Dharma, tolong Dharma baca dulu. 19. Pak Aziz menyimpan uang di bank sebesar 720.000. Bank itu memberikan bunga tunggal 30% per tahun. Besar bunga simpanan Pak Aziz pada akhir bulan ke-8 adalah? Ya, ini boleh dihapus ya. Di SS dulu deh, nggak muat. Sudah? Udah ya? Udah belum? Bentar, Bu, bentar. Oh, belum. Ya. Udah ya. Udah, Bu. Nah, Udah. oke. Pak Aziz menyimpan uang di bank sebesar 720.000. Berarti di sini tabungan awalnya ya, tabungan awal tadi dilambangkan dengan M ya. M, tabungan awal M itu 720.000. Tabungan awalnya 720.000. Bank itu memberikan bunga tunggal 30% per tahun. Jadi P persennya ya, persentase bunga per tahunnya adalah 30%. Kemudian besar simpanan Pak Aziz pada akhir bulan ke-8.
Ya, yang ditanyakan adalah tabungan selama 8 bulan ya. Kalau ditanyakan besar tabungan Pak Aziz pada akhir bulan ke-8, berarti tabungan selama 8 bulan ya, 8 bulan. Ini berapa? Nah, ini kita cari dulu bunga selama berapa bulan? Kita cari dulu bunga selama berapa bulan? 12. 8, karena kalau ini kan per tahun ya, P persennya 30% itu kan bunga per tahun. Nah, kita cari dulu bunga selama 8 bulan dulu. Pakai rumus yang B tadi ya. Bunga selama 8 bulan. Bunga 8 bulan berapa? Berarti tadi kan rumusnya adalah tabungan awal dikalikan persentase bunga setahun dikalikan N per 12 kan. Nah, tabungan awalnya 720.000 dikalikan P persennya. P persennya 30% dikalikan N-nya. N-nya berapa kalau lama menabungnya 8 bulan? N-nya berapa bulan, Jati? N-nya berapa? N. N-nya 8 ya. N-nya 8 bulan. per 12. 12. Tapi bisa disederhanain Per aja 12. jadi Bu, kenapa sih ini kok 12 gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa soalnya kok satu pernya per bulan ya, Bu. 12? Per 1 tahun. Iya. Kenapa per 12? Karena dia setahun gitu. Persennya Bu Riana Tapi bisa tulis per 100 ya, biar nanti bisa dicoretkan 30%, berarti Bu Riana tulis 30 per 100. Persen itu kan artinya per 100. Biar apa? Biar bisa dicoret dengan yang di sini. Ya. Kenapa selalu per 12, Bu? Iya, karena kan yang diketahui adalah bunga dalam 1 tahun. 1 tahun itu berarti nggak adalah bisa 12 bulan. Gitu. Nah, perbandingannya kalau nabungnya 8 bulan, ya sudah 8 per 12, begitu ya. Kayak mana yang bisa disederhanakan? Ini dibagi 8, bagi 4 ya. FEB-nya 8 sama 12, 4. 8 bagi 4 itu 2. Kemudian 12 bagi 4, 3. Nah, ini 100 bisa dicoret ya sama yang ini. Nolnya 2 coret. Ini nolnya 2 coret. 3 sama 30 bisa dicoret ya. 3 sama 30. Ini 1. 30 bagi 3 berapa? 10. Ya. Kemudian dikalikan. 72 dikalikan 2. Berapa? 72 kali 2? 144. 144, nolnya yang belum dicoret ada berapa nih? 1, 2, 3. 144.000. Oke, silakan. Ada nggak di situ? Yang B ya. Ya. 144.000. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Kita ini dulu ya. Silahkan di SS dulu. Kita foto absensi untuk sesi pertama dulu. Nanti silahkan leave untuk masuk ke sesi kedua. Sudah? Bentar, Bu, bentar. Belum ya? Belum, Bu, bentar. Udah? Belum. Ini ada yang chat. Dimas nggak hadir. Udah, Bu. Dimas ada nggak, Dimas? Dimasnya? Iya, Dimas. Oh, yang nggak ada Dimas. Berarti yang nggak ada hari ini Dimas sama Rafif ya. Bu, Fabian, Bu, saya yang bacain. Khairu yang jawab. Oh ya, cocok deh. Saya yang bacain. Yang jawab Khairu jawab aja ya. Dimas. Bian yang bacain. Boleh. Oke, sudah ya. Oke, waktunya 1 menit lagi akan terputus. Briana kalau lanjut contoh soal berikutnya akan nanggung ya. Jadi kita foto absensi aja dulu. Ayo, tampilkan videonya dulu. Sesi kedua tetap ada foto ya. 1, 2, 3. Halaman kedua.
1, 2, 3. Oke, kita end dulu. Silahkan nanti masuk lagi ya. 3 menit deh. Kalian 3 menit boleh ambil minum-minum dulu. Boleh makan snack dulu ya. Bu, Ya. Kenapa? MTK sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11 lebih 10. 11.10. Ya. Oke, istirahat sejenak ya, 30 menit boleh buat ngambil minuman segar dulu di kulkas atau mau makan snack dulu. 10.33 masuk lagi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.